Selamat malam. Kenalkan, nama saya Marcella Putri Sani dengan nomor induk mahasiswa 802 64 9006 dari jurusan Computer Science minus online. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah saya buat sebelumnya bersama kelompok saya. Judul judul dari proyek tersebut adalah penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan pendidikan karakter berbasis Pancasila. Pendidikan karakter berbasis Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membangun generasi bangsa yang berintegritas, menjunjung nilai-nilai luhur, dan memiliki rasa cinta tanah air. Namun, dalam praktiknya, penerapan pendidikan karakter ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah-daerah yang akses pendidikannya belum merata. Dari wilayah terpencil yang minim infrastruktur dan sumber daya, mengalami kesulitan dalam mengakses materi dan metode pembelajaran yang relevan. Hal ini menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan karakter antar wilayah. Selain itu, metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan satu arah seringkali tidak efektif dalam menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai solusi. Teknologi di teknologi ini tidak hanya memperluas akses pendidikan ke daerah terpencil, tetapi juga dapat menghadirkan cara belajar yang lebih interaktif dan kontekstual agar nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan lebih efektif. Dari 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 hasil wawancara sebelumnya atau dari hasil proyek sebelumnya, terdapat beberapa poin-poin dalam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran teknologi digital dalam mengatasi masalah pemerataan akses dan kualitas pendidikan karakter berbasis Pancasila. Yang kedua, bagaimana pendekatan pembelajaran digital dapat digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila secara lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Yang ketiga, apakah penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran mampu meningkatkan minat, partisipasi, dan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila? Dan yang terakhir, sejauh mana pembelajaran digital lebih efektif dibandingkan metode konvensional dalam menanamkan nilai-nilai karakter dan kebangsaan? Dari dari pengerjaan proyek tersebut, proyek sebelumnya, kami menemukan tan- kami menemukan beberapa poin atau tantangan eh, di lapangan. Dalam tantangan dalam penerapan Pancasila di pendidikan ini, yang pertama adalah pembelajaran terlalu teoritis dan hafalan. Jadi eh, saat ini saat ini siswa hanya fokus untuk belajar dan menghafal dari yang sudah diajarkan oleh guru. Contohnya, kita seperti kita diajarkan untuk menghafal Pancasila, namun kita tidak diajarkan secara langsung untuk menerapkan Pancasila itu seperti apa dan bagaimana poin-poin Pancasila itu arti sesungguhnya poin-poin Pancasila itu. Yang kedua, kurangnya pemahaman kontekstual siswa. Karena pembelajaran pembelajaran ini terlalu berfokus dengan hafalan, siswa hanya fokus untuk menghafal, bukan memahami. Sehingga banyak sekali siswa yang kurang paham atau kurang kurang menguasai eh, dalam pembelajaran Pancasila. Lalu yang ketiga ada akses pendidikan yang tidak merata antar wilayah. Akses pendidikan tidak merata dikarenakan terjadi eh, kesenjangan antar wilayah. Ada beberapa wilayah daerah terpencil yang akses penggunaan teknologinya terbatas, sehingga mereka pun terbatas dalam mengakses eh, mengakses beberapa pembelajaran yang dapat digunakan secara digital.
Lalu yang terakhir, ada ketimpangan infrastruktur digital antara kota dan daerah terpencil. Dari rumusan masalah dan tantangan yang ditemukan, ada beberapa solusi yang ditawarkan. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih interaktif dengan media digital. Lalu bisa untuk membuat metode pembelajaran ini lebih efektif dan interaktif dengan menggunakan media digital, kita dapat menggunakan video animasi, permainan edukatif, dan juga simulasi sosial efektif. Lalu dapat juga menggunakan aplikasi seperti Kahoot ketika melakukan kuis pembelajaran supaya siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran dan tidak merasa monoton. Lalu yang terakhir, melakukan proyek pembelajaran agar dapat mengembangkan aspek kognitif, emosional, dan praktik. Selain itu juga dapat mendorong kerjasama, komunikasi, dan internalisasi nilai. Dengan melakukan proyek pembelajaran, para siswa dapat melakukan diskusi antara satu dan lain, dan juga dapat mengumpulkan berbagai ide uh, atau dapat melihat secara langsung uh, untuk untuk memahami apa yang mereka pelajari saat ini. Lalu dari dari hasil proyek ini, saya aktif terlibat dalam riset dan wawancara narasumber yang berpengalaman di bidang pendidikan. Kemudian jadi saya juga mendapat wawasan tentang bagaimana sulitnya menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama di daerah terpencil yang minim akses teknologi. Hal ini dapat membuka mata saya bahwa dalam merancang metode pembelajaran, kita tidak bisa lepas dari konteks sosial dan kondisi teknologi yang ada di masyarakat. Saya juga belajar bahwa metode pembelajaran konvensional yang monoton tidak lagi cukup untuk generasi sekarang. Kita butuh pendekatan yang inovatif dan berbasis teknologi agar lebih relevan dan menarik. Pengalaman ini dapat memperkuat pemahaman saya akan pentingnya pembaruan dalam dunia pendidikan. Dan yang paling berkesan bagi saya adalah bagaimana proyek ini dapat mengasah empati sosial saya. Saya menjadi lebih peka terhadap kondisi siswa di daerah yang mungkin tidak seberuntung kita. Melalui diskusi dan kerjasama tim, saya belajar menghargai perbedaan sudut pandang dan mengembangkan kemampuan komunikasi serta kolaborasi yang baik. Akhirnya, pada proyek ini mengingatkan saya bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga untuk dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang baik harus dapat membentuk karakter dan tanggung jawab sosial. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya, tapi juga memperkuat kesiapan saya untuk menghadapi tantangan masa depan dengan integritas, inovasi, dan empati. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan mungkin terdapat kesalahan dalam penyampaian pendapat. Terima kasih.